Rahayu, saudara-saudara sejawat Tosana Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kali ini kita berada pada tayangan ke-165. Saya ambil topik Pusoko-Pusoko Mangkunegaran. Sekaligus saya akan review keris nomor 6018, keris 7667, keris 7933, dan keris 8140. Semua keris-keris itu ada di website. Silahkan dinikmati. Sengaja kita berada di perjumpaan awal tahun baru. Saya ingin ambilkan suatu tema yang terkait dengan tema-tema perjuangan. Dan kalau kita bicara tentang Mangkunegaran, kita tidak akan pernah lepas dari sosok fenomenal, yaitu seorang yang namanya Raden Mas Said, atau disebut Pangeran Sambernyowo, di mana seseorang yang hidup dari 1725 hingga 1795, yang akhirnya dialah menjadi seorang Mangkunegoro yang pertama. Sedikit kita ketahui, beliau adalah putra daripada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro, yang merupakan anak daripada Amangkurat IV. Karena bapaknya ini adalah yang sangat kontra dengan VOC, akhirnya dia harus dibuang ke Sri Lanka. Cerita itulah mendasari kenapa Raden Mas Said menjadi seorang patriot untuk melanjutkan cita-cita orang tua. Ada 3 perjuangan yang sangat luar biasa yang telah dilakukan. Yang pertama adalah dia ikut serta dalam pemberontakan pecinan yang ada di Kartosuro. Pada saat itu beliau masih usia sekitar 19 tahun, masih muda. Dan pemberontakan kedua bersama dengan Pangeran Mangkubumi, yang saat itu memang bersama. Namun ketika 1755 dengan perjanjian Giyanti, Mataram dibagi 2 menjadi Solo dan Jogja. Sejak saat itu Pangeran Mangkubumi diakomodasi menjadi HB1. Akhirnya Raden Mas Said terus berjuang sendirian, yang akhirnya dia harus duduk di perundingan. Namun saat itu dia punya pride, tidak mau ada orang VOC yang ikut dalam perundingan itu. Akhirnya dia bersama PB3 membuat semacam suatu perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Solo Tigo, yaitu pada 1757, 2 tahun setelah perjanjian Giyanti. Yaitulah yang menjadikan dasar akhirnya dia bertahta sebagai Mangkunegoro I. Sehingga ketika kita bicara tentang masalah perjuangan seorang Raden Mas Said Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro I, tak lepas daripada suatu cerita fenomenal, yaitu tombak rontek. Sangat spesial tombak ini. Mungkin agak blur, saudara. Tombak rontek ini berkinata. Di depannya ada tulis 23, nomor tombak 23. Kemudian ada angka 1861, berarti tahun. Dan di baliknya dijelaskan M, kemudian 4. Jadi kalau kita bicara tentang rontek ini, saya tidak mengeklaim ini adalah tombaknya Pangeran Sambernyowo. Karena Pangeran Sambernyowo pada saat
1861 sudah tiada. Beliau wafat pada tahun 795. Inilah tombak era Mangkunagara IV. Karena Mangkunagara IV itu hidup pada era 1853 sampai 1881. Adalah suatu hal yang wajar. Ini tombak 1861. Kenapa sampai harus membuat tombak rontek seperti ini? Ya mungkin karena mengenang jasa kebesaran dari Pangeran Sembernyowo yang konon salah satu pusaka andalan dalam perjuangannya adalah tombak rontek ini. Namun tombak rontek yang di tangan saya ini adalah bukan produksi Nusantara, namun hadiah dari Belanda. Alasannya kenapa Mangkunagara IV bisa mendapatkan suatu hadiah dari Belanda, karena di antara Mangkunagara I sampai sekarang ke-10, Mangkunagara IV lah yang cukup kuat pengaruhnya dalam suatu kesusastraan, kebudayaan, termasuk hal-hal yang berkait dengan masalah kultural. Inilah tombak rontek, tombak andalan Mangkunagara. Namun ini adalah putran karena dibikinnya pada era Mangkunagara IV. Yang kedua adalah pusaka nomor 7667. Nah, menurut saya ini spesial. Tombak Kamarogan. Inilah tombak Manuk Beri. Melihat dari sisi korosi yang ada pada bilah, menurut saya ini adalah Mangkunagara awal. Adalah suatu hal yang wajar. Setelah tahun 1757 Mangkunagara bergelar Mangkunagara I, setelah melakukan sesuatu perjuangannya, adalah hal yang wajar. Mulai nuansa filosofis dari pusaka-pusaka yang dibuat lebih mengarah kepada suatu yang berbau kemakmuran dan kesejahteraan. Konon inilah tombak Manuk Beri, atau istilah kita adalah merak, atau istilah universalnya adalah burung punik. Secara filosofi sebagai makna simbolisasinya ke arah kemakmuran dan keagungan. Kinatanya sangat tebal dan sangat detail, dan ini merupakan sesuatu kinata original. Tombak Manuk Beri. Yang ketiga, saya akan membabar pusaka nomor 7933. Sunggingan dengan tulis MN Mangkunagara menjadi tambah cantik karena ternyata mendaknya adalah emas berlian. Ketika kita buka, sogokannya satu vertikal alis, dan di sini cuman hanya rondo nunut dengan ada tingil. Inilah yang namanya jalak nyucuk madu. Tantingannya sangat ringan sekali, pamornya waswutah. Saya juga sangat yakin ini adalah pusaka-pusaka Mangkunagaran awal. Kita sama-sama tahu ketika orang dalam suatu perjuangan, selalu yang terkait dengan pusaka yang dibabar secara filosofis lebih ke arah untuk perjuangan. Namun ketika sudah perjuangan akhirnya membuahkan hasil, dia punya suatu kuasa, tema-tema beralih menjadi tema-tema yang terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Adalah suatu hal yang lumrah dan wajar itu dilakukan. Inilah pusaka dengan nomor 7933 jalak nyucuk madu dengan panjang 37,7.
dengan pamor wasutah. Dan yang terakhir, ketika kita lihat rangkanya, ini adalah Ladrang Wondo Mangkunegaran. Ya kadang-kadang akan lebih baik, tidak harus. Namun harus ada pemaknaannya. Namun kita lihat apa yang ada di dalam rangka Ladrang Mangkunegaran untuk nomor 8140 ini. Mari kita buka di dalamnya. Lah, ternyata kita salah. Dengan besarnya bawang sebungkul, gereneng bokong semar, sogoannya semua kandas wojo, nampak ini keris Mangkubumen. Dengan material yang seperti ini, secara khas ini adalah Mangkubumen PB9. Namun digandiknya adalah kinatah dengan bermahtakan berlian liman. Sehingga secara dapur izinkan ini adalah keris liman Luk 9, Luk Kasampurnan. Yang menjadi sangat indah pada keris ini adalah pamornya. Karena bagaimana dia di bawahnya wasutah, setelah itu ada garis-garis miring dari melumah ke miring, melumah lagi ke miring, dan miringnya seperti kayak jarot asem. Sehingga kalau ketika kita melihat yang namanya pamor seperti ini, sebut saja pamor Dwi Warno. Tapi kalau bisa spesifik, pamor Dwi Warno, wasutah, dan jarot asem. Nah, timbul pertanyaan. Lah ini keris PB9 kok kita bicara tentang pusaka-pusaka Mangkunegaran. Konon dalam suatu cerita di era PB9, keris yang seperti ini tuh dibuat lebih dari satu. Tepatnya ada 4 putran yang dibuat pada saat itu. Untuk satu diberikan kepada HB Hamengkubuwono, satu diberikan pada Pakualam, satu diberikan kepada Mangkunegaran. Tanggo saya ini adalah pusaka PB Mangkubumen yang diberikan di Mangkunegaran. Sehingga secara rangka diberikan yang kita sebut dengan rangka Wondo Mangkunegaran. Kalau Anda ingin mengecek kebenaran daripada cerita saya ini, lihatlah di Museum Belanda. Ada keris liman juga, sama juga, persis. Keris Mangkubumen PB9. Namun di Museum Belanda sana menggunakan rangka Wondo Gayaman Pakualaman. Sehingga jelas sudah ada semacam suatu upaya untuk merangkul di antara keempat Trah Mataram, antara Mangkunegoro, Pakubuanan, Hamengkubuanan, dan Pakualaman. Lah kalau kita lihat, ini adalah pusaka PB9. Kita sama-sama tahu PB9 itu adalah pada tahun 1861 sampai dengan 1893. Sehingga siapa pihak dari Keraton Mangkunegaran yang diberikan semacam hadiah oleh PB9? Ya tidak ada lain, pada waktu itu adanya cuma Mangkunegoro 4. Lah tentunya Anda harus tahu, Mangkunegoro 4 lah orang yang sangat kuat mengangkat kultur, budaya, dan lain sebagainya di antara Mangkunegoro yang ada. Kalau Mangkunegoro 1, dia adalah satu petarung sejati untuk pejuang kemerdekaan, bahkan diberikan suatu gelar pahlawan nasional pada tahun 1983. Inilah tayangan yang saya bisa babar pada kesempatan ini. Kenapa harus bertema perjuangan? Karena saya ingin membangun optimisme di awal tahun 2023 ini. Semoga menjadi lebih baik. Dan jangan lupa,
titipan tahun 2023 ini, saya hanya ingin ingatkan, kehidupan tidak hanya sekedar mengajarkan cara untuk meraih kemenangan dan menghindari kekalahan saja, tapi juga dalam menerima kemenangan maupun kekalahan. Karena dualitas kehidupan akan selalu kekal sepanjang masa. Dan jangan lupa, saya hanya seorang pemerhati, saya bukan seorang ahli. Yang bisa saya sampaikan hanya sebuah sharing tentang Tosanaji. Ketika ada sesuatu yang bermakna, silahkan diambil. Ketika ada yang nggak pas, tinggalkan saja. Dan jangan lupa, ketika kita bertosanaji, selalu ada dua unsur yang selalu saya ingatkan. Sejatinya bertosanaji itu adalah berolah rasa dengan tujuan akhir menurunkan ego pribadi. Semoga senantiasa jaya Tosanaji Nusantara, dan mari kita pastikan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Manuk Beri